Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Halo Square 3. Di sini saya Fitriana Dewi Ramadhani dengan partner saya Sulastri Wulandari akan menyampaikan video berikut ini. Silakan. Plug listrik adalah, garis-garis medan listrik yang melewati suatu luas permukaan tertentu. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar. Di sini ada bidang seluas A. Nih, ini katanya bidangnya. Nah, ada bidang seluas A. Kuat medan listriknya menembus bidang dengan arah tegak lurus. Nah, ini menembus bidang, yaitu sebesar E. Maka untuk besarnya flux listrik yaitu, hasil kali antara kuat medan listrik E dengan luas bidang A yang tegak lurus dengan medan listrik tersebut. Nah, seperti gambar. Nah, sehingga untuk persamaan flux listriknya itu sebesar flux listrik sama dengan E dikali A. E dikali A ini adalah hasil kali antara kuat medan listrik E dengan luas bidang A yang tegak lurus dengan medan listrik tersebut. Nah, ini adalah kuat medan yang menembus bidang yang arahnya tegak lurus. Kemudian, apabila pada gambar kuat medan listriknya itu menembus bidang, membentuk sudut. Nah, dia menembus bidang, terus dia membentuk sudut. Nih, sudut theta terhadap garis normal, yaitu garis yang tegak lurus. Nah, ini garis yang tegak lurus membentuk sudut theta terhadap garis normal yang tegak lurus terhadap bidang. Nih bidangnya A. Nah, kemudian untuk menentukan besarnya flux itu dapat kita tulis sebesar flux listrik sama dengan E kali A cos theta. Nah, dari mana cos theta ini? Nah, cos theta ini dari sudut yang dibentuk antara garis normal dan si kuat medan listrik. Nah, kemudian ada yang namanya hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini dia mengatakan bahwa jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Sehingga dirumuskan untuk besarnya flux listrik itu sebesar Q per epsilon 0, dengan Q itu muatan, epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa dengan nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Nah, agar lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi, di sini ada contoh soal. Kita baca dulu. Diketahui medan listrik menembus suatu bidang persegi secara tegak lurus seperti pada gambar. Jika medan listrik E-nya itu sama dengan 500 Newton per Coulomb, maka hitunglah flux listrik pada persegi tersebut. Nah, di sini kita ketahui bahwa persegi yang digambarkan mempunyai sisi yang sama. Sebesar berapa? Sebesar 20 cm. Kemudian, untuk kuat medan listriknya itu dia menembus bidang yang arahnya tegak lurus ini. Nah, untuk luas dari bidang tersebut atau A-nya adalah dapat kita tulis. Nah, dapat kita tulis di sini. A sama dengan sisi dikali sisi, karena sisinya tadi sama, langsung kita kalikan 0,2 meter dikali 0,2 meter. Dari mana, Bu? 0,2 meter dari ini. Dari kita ubah 20 cm ke meter. Nah, jadi 0,2 meter, sehingga untuk A-nya itu sama dengan 0,04 meter kuadrat. Sedangkan untuk fluxnya kita ketahui bahwa
Di sini adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus dengan bidang dan berimpit dengan si garis normal. Nah, karena di sini atau arah nya adalah berimpit dengan garis normal, maka sudutnya atau tetanya itu sama dengan 0. Nah, sehingga besarnya flux dapat kita tulis nih, flux sama dengan EA kali cos theta. Nih, kali cos theta. Sehingga langsung kita masukkan nilainya. E-nya tadi berapa? E-nya tadi 500 Newton per kolom. Untuk A-nya ini 0,04 untuk cos 0. Nah, cos 0 itu kan nilainya cos 0. Nilainya itu sama dengan 1, sehingga di sini dikali 1. Nah, sehingga hasilnya menjadi 20 Newton meter kuadrat per kolom. Nah, kemudian setelah memahami contoh soal ini, nah kita masuk ke kuat medan listrik pada dua plat konduktor sejajar. Nah, perhatikan gambar. Di sini ada dua keping sejajar. Nih, ada dua keping sejajar. Yaitu yang pertama ini dia bermuatan positif, sehingga besarnya muatannya itu disebut dengan plus Q. Nah, kemudian pada keping kedua di sini dia bermuatan apa? Bermuatan negatif ini. Sehingga di sini muatan negatifnya adalah minus Q. Maka arah medan listrik di antara kedua keping ini adalah dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, ini arahnya. Tanda panah ini, tanda panah ini. Nah, ini tanda panah ini menunjukkan arah dari medan listrik atau arah E. Nah, arah E-nya. Kemudian berikut ini adalah rumus medan listrik antara dua keping sejajar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar yang Ibu tampilkan. Ini tadi adalah keping yang kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari samping maka akan terlihat seperti ini kepingnya. Nah, kemudian di sini pada keping pertama terdapat muatan positif. Nih, positif, positif, positif yang terdistribusi merata pada keping atau plat. Nah, ini. Kemudian keping yang kedua, ini keping yang kedua bermuatan apa? Bermuatan negatif yang tersebar merata. Nah, kuat medannya ini arahnya adalah dari keping bermuatan positif seperti yang Ibu jelaskan tadi menuju keping yang bermuatan apa? Negatif. Nah, untuk keping ini sendiri terdapat rapat muatan. Jadi rapat muatan pada keping ini adalah sigma sama dengan Q per A. Atau dapat kita tuliskan sigma sama dengan N per A. Sama saja. Nah, untuk N itu sendiri dia memiliki nilai yaitu sebesar epsilon 0 kali E kali A. Dengan mensubstitusikan nilai N. Nah, di sini kita substitusikan nilai N ini dari persamaan ini tadi. Maka kita masukkan sigma sama dengan epsilon 0 dikali E dikali A nih dari nilai N ini per A. Ini dapat kita coret. Nah, sehingga hasilnya menjadi sigma sama dengan epsilon 0 kali E epsilon 0 kali E, sehingga
dapat kita tuliskan hasilnya menjadi E sigma per epsilon 0.